Selamat pagi saudara-saudara, Shalom, jumpa lagi di Efrata Devotion. Saya membagikan kembali firman Tuhan dari kelanjutan khotbah di bukit, khotbah Yesus. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, perlu kita garis bawahi dan tegaskan dalam hati kita bahwa orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Saudaraku, kata anak-anak Allah sudah pernah disebutkan dalam Perjanjian Lama. Saya membaca kembali di dalam Kejadian pasal 6, di sana dikatakan demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Mereka disebut anak-anak Allah. Tetapi miris Bapak Ibu Saudara, sebutan anak-anak Allah ini sangat kontras dengan kisah hidup mereka selanjutnya. Kenapa? Karena di sana dikisahkan anak-anak Allah ini begitu dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka hidup sembarangan. Mereka mengawin dengan sembarangan. Pokoknya dilihat cantik, kawin. Intinya, mereka begitu dipenuhi dengan nafsu. Nafsu birahi dan nafsu-nafsu yang lain. Dan mirisnya saudara-saudara, sebutan anak-anak Allah ini diikuti dengan judul yang diberi oleh LAI, kejahatan manusia. Kalau kita perhatikan kisah selanjutnya, anak-anak Allah ini begitu memprihatinkan hidupnya, begitu miris karena mereka disebut orang-orang yang begitu jahat. Roh Allah meninggalkan mereka. Bahkan saudaraku sekalian, memang mereka memiliki keturunan yang gagah perkasa, memiliki anak-anak yang memiliki nama hebat, tetapi ayat selanjutnya dikatakan Allah begitu sedih. Allah begitu sedih. Kenapa? Karena mereka memiliki kecenderungan hati berbuat jahat. Lalu saudara, kalau kita ikuti kisah selanjutnya, maka pasal berikutnya mengisahkan tentang hidup Nuh. Bagaimana orang-orang pada masa itu tidak mau bertobat karena hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu mereka dibinasakan, dimusnahkan dengan air bah. Saudara, kata anak-anak Allah kontras dengan hawa nafsu yang diumbar. Lalu musnahlah dengan air bah. Saudaraku, hari ini Yesus mengatakan diberkatilah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, apa kaitannya dengan ayat ini? Apa sih yang membuat orang sulit mengalami damai? Salah satu diantaranya adalah karena hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol. Hawa nafsu membuat orang kehilangan jalan Tuhan. Hawa nafsu membuat orang lupa Tuhan, lupa keluarga besar, lupa anak istri. Hawa nafsu membuat orang lupa gereja. Hawa nafsu membuat orang lupa jati diri. Hawa nafsu membuat orang banyak kehilangan segala-galanya, kehilangan damai sejahtera. Hawa nafsu membuat begitu banyak keluarga-keluarga bisa bercerai, meninggalkan jalan Tuhan dan lain sebagainya. Saudaraku, mari pikirkan. Awali dari diri kita. Kuasai hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini sering menimbulkan kekacauan. Kekacauan rohani, kekacauan batin, kekacauan pikiran, kacau keluarga, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya saudara? Kuasai diri, latih diri, sangkal diri, tingkatkan ibadah. Apalagi masa-masa sekarang ini. Kebutuhan meningkat, jangan sampai hawa nafsu membuat kita terhilang dari jalan Tuhan. Diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.